seputar pasal penghinaan presiden di RKUHP yang dipastikan tak akan dihapus. Yang sebebas-bebasnya bukan sebuah kebebasan, Pak. Itu anarki, Pak. Memberikan orang, saya kira kita tidak harus sampailah kepada banyak mengkritik, demokrasi liberal. Memang arah kita mau ke sana. Free for all for free. Saya kira kita harus ada batas-batas yang harus kita jaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab. Bukankah pasal penghinaan secara umum sudah cukup untuk mengakomodir itu? Dan sesungguhnya hal yang lain secara internasional, PBB mendorong penghinaan masuk ke dalam ranah perdata. Kalaupun dia ada di KUHP, maka harusnya sanksinya bukan pemenjaraan tetapi denda. Tapi di undang-undang itu tidak ada ukurannya, sehingga bisa digunakan sembarangan. Itulah sebabnya sejak zaman dulu pasal itu disebut pasal karet. Yang sekarang pun dalam bentuk rancangan undang-undang itu masih bersifat pasal karet karena tidak ada kriteria kapan orang dianggap menghina, kapan dianggap menyatakan pendapat. Seringkali ungkapan dan kesalahan kritik itu diungkapkan dan begitu saja. Dan ketika dia menyampaikannya ke ranah kebijakan, ke ranah pemerintahan, itu bagian dari kritik. Walaupun disampaikan dengan cara mengumpat. Tapi kalau orangnya ya, Jokowinya sebagai person yang dihina caci maki, lain cerita. Sudah saya pastikan apa yang diributkan Mas Kadari sebenarnya sudah tertampung sebelumnya. Gitu loh. Kalau ternyata ada yang ugal-ugalan, tapi kalau masuk akal, kita bisa di-GR kan, Saudara Adinda. Masih ada pintu untuk menyelesaikan. Ini lucu juga sih, maksudnya kita bingung gitu ya. Apalagi masyarakat Gen Z, apakah aku yang seusia aku gitu ya. Kita tuh juga kayak mudah dengan bermedia sosial, tapi juga kita jadi susah buat untuk berpendapat gitu ya. Padahal kita punya hak kita untuk bersuara, tapi kita kayak dibungkam gitu kan. Padahal, jadi bagaimana buat pemerintah lebih terbuka lagi dengan masyarakat gitu kan. Jadi seperti apa yang diinginkan pemerintah. Kedua, tadi rumusannya ada penghinaan terhadap kepala negara, diubah menjadi penyerangan harkat dan martabat. Memang ada perbedaan, tapi tetap menurut saya penting bagi kita untuk memastikan bahwa jikapun kita akan menerapkan pasal ini, maka yang menjadi semangat dari penerapan pasal ini adalah tidak boleh sedikit pun dia akan menghambat demokrasi. Ya, sebelumnya kita lihat konteks penghinaannya dulu gitu kan. Kalau memang hinaan tersebut dari warga negara mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, itu kan tentunya sebagai warga negara yang baik kita tidak boleh. Namun kalau misalnya ada pendapat atau kritik yang kontra dengan pemerintah, sebagai warga negara tentunya hal itu harus diberikan kebebasan, asal tidak ada unsur penghinaan ataupun unsur yang bisa menyakiti ataupun bisa menjatuhkan nama baik instansi ataupun pemerintah lainnya. Soal penghinaan itu tidak bisa rujukan negara lain ya, karena itu pasal yang sangat spesial. Saya selalu menjelaskan bahwa penghinaan bagi kita dengan dunia barat itu berbeda. Kalau kita itu dalam teori hukum pidana meletakkan penghinaan itu sebagai mala inse, berbeda dengan negara lain. Mereka meletakkan penghinaan itu sebagai mala prohibita. Nah, itu saja dari segi konsep itu saja sudah ini. Waktu lihat ada peraturan tersebut, itu kan dia nanti bakal dipenjara selama 4 tahun ya. Menurut aku sih itu agak berlebihan gitu ya. Dan di sini perlu dibedakan juga konteks antara menghina dan juga mengkritik atau memberikan saran gitu. Kalau misalkan dia itu memberikan saran, pendapat atau menyuarakan aspirasinya lewat media sosial, nah itu menurut aku bagus-bagus aja sih gitu. Karena itu kan salah satu keuntungan media sosial saat ini gitu. Seputar pasal penghinaan presiden di RKUHP yang dipastikan tak akan dihapus. Jakarta, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dipastikan akan memuat pasal soal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, wakil menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, Edward Oshiarij menegaskan pemerintah tidak akan menghapus pasal tersebut dari draft RKUHP sekalipun menimbulkan perdebatan. Pria yang akrab disapa Edi itu mengatakan, revisi KUHP tidak mungkin memuaskan seluruh pihak. Tidak akan kita hapus, tidak akan. Intinya kita begini ya,
pasti tidak mungkin memuaskan semua pihak, kata Edi saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 28/2022. Menurut Edi, jika kelak ada yang tak setuju dengan pasal ini, maka pihak tersebut bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kendati bersikukuh mempertahankan pasal penghinaan presiden, Edi menepis tudingan yang menyebutkan bahwa pemerintah anti kritik. Dia bilang orang-orang yang menilai pemerintah anti kritik tidak bisa membedakan antara kritik dan penghinaan. Yang dilarang itu penghinaan loh, bukan kritik. Dibaca enggak bahwa kalau itu mengkritik enggak boleh dipidana? Kan ada di pasalnya. Jadi apalagi, tuturnya. Pasal penyerangan kehormatan presiden. Dalam draft RKUHP tahun 2019, perbuatan yang dianggap menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden serta wakil presiden diancam hukuman maksimal 3,5 tahun penjara. Perihal tersebut diatur dalam pasal 218 hingga pasal 220 RKUHP. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4, bunyi pasal 218 ayat 1. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, lanjutan pasal 218 ayat 2, hukuman terhadap penyerangan kehormatan dan martabat presiden bisa diperberat menjadi 4,5 tahun jika dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi. Ini diatur dalam pasal 219 draft RKUHP. Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau dipidana denda paling banyak kategori 4, bunyi pasal tersebut. Kemudian pada pasal 220 disebutkan bahwa tindak pidana penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden ini hanya dapat dituntut jika ada aduan. Pengaduan itu dapat dibuat syarat tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden? Menurut penjelasan pasal 218 ayat 1 draft RKUHP, yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum. Perbuatan itu termasuk menista dengan surat memfitnah dan menghina dengan tujuan memfitnah. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa ketentuan ini tidak dimaksud untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Namun demikian, penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela jika dilihat dari berbagai aspek, antara lain moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan, dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan, karena menyerang atau merendahkan martabat kemanusiaan, menyerang nilai universal. Oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai res delictis instinctively wrong, malapersi, sehingga dilarang diskriminalisir di berbagai negara, bunyi penjelasan pasal tersebut. Sementara
Merujuk penjelasan pasal 218 ayat 2 draft RKUHP, yang dimaksud perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Pasal penghinaan terhadap pemerintah. RKUHP juga mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku penghinaan pemerintah. Ketentuan itu diatur dalam pasal 240 dan 241 draft RKUHP versi 2019. Pasal tersebut menyebutkan bahwa perbuatan menghina pemerintah dapat dikenai hukuman penjara maksimal 3 tahun, bahkan 4 tahun jika dilakukan menggunakan teknologi informasi. Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana dengan paling banyak kategori 4. Demikian pasal 240 draft RKUHP. Kemudian dijelaskan pasal 241 bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5.